satu on. Oke. Selamat malam dan selamat bertemu kembali dengan M9 untuk di mata kuliah pemasaran jasa. Saya nggak tahu apakah kita sudah pernah bertemu sebelumnya atau tidak di manajemen pemasaran. Udah pernah ketemu belum? Saya lupa. Kayaknya belum ya. Dari nama-namanya sih belum. Belum kan? Atau sudah? Belum ya? Iya, I think so sih. Karena nama-namanya masih asing bagi saya. Yang umum di telinga saya itu Mbak Yeni, tapi Mbak Yeni bukan Mbak Yeni nih. Yeni yang satu lagi M5 yang saya hafal. Yang lainnya masih belum ya, Mas Handoko, Mas Puji, Mas Mbak Sumartin. Ya, belum. Oke. Jadi untuk malam hari ini kita akan masuk ke modul 2 yang akan dibawakan oleh kelompok 1. Biasanya nih kelompok 1 itu agak-agak karena belum punya pengalaman. Biasanya kelompok 2, 3, 4 itu lebih bagus lagi gitu. Saya harapkan kelompok 1 bisa maksimal menyampaikan dengan baik, dan juga nanti kita akan masuk ke sesi diskusi setelah ini. Dan untuk ketua kelasnya tolong di record siapa yang hadir malam hari ini ya. Dan untuk kelompok 1 kita akan masuk ke perilaku pelanggan dalam jasa. Jadi kalau misalnya biasanya kita bicara tentang perilaku konsumen, ya nanti mungkin akan dapat di semester-semester akan datang tentang perilaku konsumen. Kali ini kita berbicara perilaku konsumen pelanggan itu dalam jasa gitu. Kalau misalnya kan kalau perilaku konsumen mungkin lebih condongnya ke masalah produk ya. Tapi kali ini kita bicara tentang jasa. Jasa juga dewasa ini seperti saya jelaskan di meeting 1, hal yang sangat penting. Bahkan lebih dari 50% GDP dalam beberapa negara di Eropa terutama itu berasal dari service atau jasa. Jadi malam hari ini kita akan membahasnya lebih lengkap lagi tentang perilaku pelanggannya gitu ya di bidang jasa ini. Jadi kelompok 1 saya persilahkan untuk memulai. Nanti kalau misalnya mau bilang next slide, bilang aja next slide ya. Terima kasih, saya persilahkan. Teman-teman, suara saya sudah terdengar? Sudah jelas, Mbak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat malam Bapak Robert. Perkenalkan ya, saya Yuliana, saya dari kelompok 1, yang dimana pada malam hari ini ya, kami khususnya kelompok 1 akan menyampaikan presentasi ya, atau penyampaian materi pemasaran jasa pada modul 2. Baik, apabila nanti teman-teman ada yang kurang jelas silahkan bertanya ya. Menyampaikan pendapat juga boleh. Kami nanti akan membuka sesi tanya jawab di akhir ya setelah kami menjelaskan semua materi. Oke, langsung saja Pak buka next. Baik, saya langsung saja menjelaskan ya. Tolong teman-teman disimak. Buka modulnya halaman 2.4. Saya akan menjelaskan tentang bagian kegiatan belajar 1 yang berjudul perilaku pelanggan dalam jasa. Gitu kan. Seorang pengusaha jasa itu kan harus tahu dulu ya keinginan dan kebutuhan si pelanggannya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang proses pengambilan keputusan. Di dalam proses pengambilan keputusan ini ada tahapan-tahapannya, ada 5, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan yang kelima ada perilaku setelah pembelian. Baik, saya akan menjelaskan satu-satu ya. Yang pertama itu ada pengenalan kebutuhan. Tentu ya, kalau sekarang kita kan tak kenal maka tak sayang ya, tak kenal maka tak mengerti gitu kan. Di dalam pengenalan kebutuhan ini gitu, ada teori yang mendasarinya, yaitu teori Halo. kebutuhan sosial, ada prestis, dan aktualisasi diri. Baik, kalau kebutuhan dasar, teman-teman ada yang tahu nggak kebutuhan dasar kita itu seperti apa?
Teman-teman ada yang tahu nggak kebutuhan dasar itu kita seperti yang gimana sih? Ya benar Mbak Mimin ya, kebutuhan makan, minum seperti itu kan. Jadi kebanyakan sih pengusaha jasa di Indonesia itu membuka ya banyak restoran gitu kan, kayak cafe shop gitu kan, kayak bistro ya. Dan yang kedua ada kebutuhan rasa aman, tentunya itu kan perlindungan ya. Banyak sekali pengusaha jasa di Indonesia itu membuka asuransi gitu kan. Dan yang ketiga ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini menempatkan diri kepada masyarakat ya. Banyak sekali klub-klub kesehatan gitu kan. Ada dance gitu, klub-klub dance seperti itu kan. Itu namanya penempatan kita di masyarakat gitu kan. Yang keempat ada prestis. Nah, prestis ini berarti sama saja ya dengan ego gitu kan. Itu berarti itu sama aja dengan ego. Contohnya kalau di Indonesia banyak itu kan keberhasilan prestasi ya. Di Indonesia sudah banyak sih pengusaha-pengusaha yang membuka spa seperti spa ya, salon, operasi plastik gitu kan, pemutih gigi. Apalagi terus sekarang yang ngehits banget itu kan ada penyulam apa namanya, bulu alis ya, seperti itu. Lalu yang terakhir ada aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu berarti berarti memperkaya ya pengalaman. Banyak sekali sih jasa-jasa Indonesia ya, seperti ada safari hutan, terjun payung, panjat tebing, atau yang kereta gantung itu juga mungkin termasuk ya. Terus itu kan berarti memperkaya pengalaman ya. Oke, baik. Yang selanjutnya ada tuh informasi, ada dua sumber ya. Yang pertama ada sumber personal dan non personal. Kalau sumber personal itu berarti kita raih dari teman, ahli dalam bidangnya, seperti kerabat gitu kan, keluarga gitu. Dan yang sumber daya non personal itu seperti media massa sosial dan website ya. Banyak sekali di Facebook juga itu kan. Kita bisa pencarian informasi di situ kan. Nah, di dalam pencarian informasi ini ada seorang yang mencari informasi dalam waktu yang sangat lama dan singkat. Kalau di dalam waktu yang sangat lama gitu kan, kita contohkan saja ya, kita ingin berlibur ke Eropa dengan someone seseorang, tentunya itu kan akan akan membutuhkan waktu yang relatif sangat lama gitu kan, harus berinvestasi dulu yang sangat besar, harus itu kan sangat lama banget. Dan yang selanjutnya akan sumber informasi yang singkat, contohnya tuh kita mau makan siang di restoran gitu kan. Oke, pencarian informasi itu ya, ada sumber daya, ada dua gitu kan, personal dan non personal. Selanjutnya yang ketiga kita akan membahas tentang evaluasi alternatif gitu kan. Evaluasi berbagai alternatif. Evaluasi itu berarti memilah, membanding-bandingkan gitu kan. Intensitas evaluasi yang dilakukan pelanggan bervariasi ya. Internet memiliki potensi untuk jasa. Contohnya ya, terlihat di industri maskapai penerbangan dan hotel ya, di mana kedua industri ini gitu kan memberikan informasi agar pelanggan mampu membandingkan antara satu alternatif dengan alternatif yang lain gitu kan. Jadi internet ini sangat berpengaruh ya, sangat dipakai banget di bisnis pada jasa pada saat ini gitu kan, agar kita mampu ya memilih gitu kan. Misal ya, kita mau ke hotel mana gitu yang baik gitu kan. Oke, yang keempat ada keputusan pembelian. Setelah kita tadi mengevaluasi ya, memilih di mana yang terbaik, terus kita mengambil keputusan kita mau kemana gitu kan.
keputusan untuk membeli atau tidak setelah terpilihnya alternatif merek jasa yang disukai gitu kan. Kalau kita menyukai itu, ya kita menyukai, misal ya, menyukai di hotel yang terpilih misal bintang 5 gitu. Kita karena fasilitasnya yang sangat baik gitu kan, maka kita akan memilih itu, kita akan memilihnya gitu. Itu yang dimaksud dengan keputusan pembelian gitu kan. Baik, yang selanjutnya ada perilaku setelah pembelian. Nah, ini yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh seorang pengusaha jasa gitu, yang akan membuka jasanya gitu lah. Keputusan pelanggan sangat berpengaruh pada pembelian ulang sehari oleh kesesuaian antara harapan dengan kinerja jasa yang dirasakan. Jadi ini si pengusaha jasa ini harus tahu gitu loh, si pelanggannya tadi puas nggak kalau 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 jasanya itu baik gitu, memuaskan si pelanggan, maka dia kan akan mengulangi lagi untuk membeli jasanya. Misal dia akan mengulangi lagi gitu kan. Kalau harapannya itu tidak bagus yang dirasakan gitu kan, tidak memuaskan si pelanggan, otomatis si pelanggan ini kan akan mencari pelanggan jasa yang lain gitu kan. Karena banyak banget ya sekarang di era yang sekarang, pemasar jasa itu banyak banget yang berbeda-beda, otomatis pesaing itu akan sangat tinggi. Jadi diharapkan, jadi yang kelima ini, perilaku setelah pembelian ini ya, itu sangat penting dalam seorang yang akan pengusaha jasa. Harus benar-benar diperhatikan seberapa puas sih pelanggan kita terhadap jasa yang kita tawarkan, seperti itu. Oke, next untuk PPT selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan di bagian yang ke B ya, pengaruh budaya dalam jasa. Tentunya pengaruh budaya dalam jasa ini atau sama saja memahami perbedaan di antara pelanggan ya. Tentunya masyarakat pada umumnya itu terdapat berbeda-beda budaya. Sementara di Indonesia gitu kan, budaya sangat banyak sekali ya, berbeda beragam gitu kan. Tentunya si pelanggan akan memilih perbedaan utama yang dapat mempengaruhi ya bagaimana pelanggan memilih, menggunakan dan mengevaluasi jasanya. Ada faktor-faktornya ya. Yang pertama ada nilai dan sikap berbeda secara lintas budaya atau yang disebut values and attitude differ across culture ya. Contohnya misal tuh kalau peraturan ya kepada warga Korea itu untuk tidak menonton film buatan Jepang. Nah, mungkin nilai dan sikapnya, seorang yang ada di Korea dan di Jepang itu sangat berbeda. Jadi warga Korea itu sangat menentang banget gitu lah, sangat tidak ingin warganya itu untuk menonton film buatan Jepang. Apalagi kalau sekarang lagi dingin-dinginnya permusuhan di antara Korea dan Jepang. Yang kedua ada tata krama dan kebiasaan atau yang disebut dengan manners and customs. Ini bisa dilihat ya bahwa orang-orang Eropa Tengah dan Timur telah dibingungkan oleh harapan orang-orang Barat bahwa karyawannya itu walau sedang sedih harus tetap memperlihatkan wajah yang bahagia ketika berhubungan dengan pelanggan. Nah, contohnya ya, di McDonald itu meminta karyawannya untuk tetap tersenyum kapanpun mereka berinteraksi dengan pelanggan. Ini bukan berarti senyum sendiri kan. Itu senyumnya tuh ada maknanya gitu loh. Senyumnya ada maknanya bahwa kalau akan membuktikan kalau pelayanan di McDonald itu sangat baik, sangat ramah gitu. Tentu itu akan menyamankan si pelanggan ya. Baik, yang ketiga ada budaya materi.
Budaya materi itu kan biasanya ada apa aja sih? Teman-teman tahu nggak materi, budaya materi? Ada tahu nggak ya? Budaya materi. Materi itu kan seperti mobil ya, rumah, pakaian gitu kan. Tentunya yang budaya materi ya, penduduk Meksiko akan berbeda dengan penduduk Amerika gitu kan. Kalau di Meksiko itu banyak yang tidak memiliki mobil, ya nggak? Jangkauan geografiknya pengecer itu sangat sedikit. Lebih lagi di sana pembangkit listriknya itu sangat kecil. Jadi untuk si promosi gitu, pengusaha jasa di sana itu sangat dibatasi hal-hal yang seperti itu, materi seperti mobil gitu kan. Itu sangat dibatasi. Coba kalau si pengusaha mempromosikan yang sangat besar di Meksiko, itu kan akan gak ada gunanya banget ya kalau mereka aja mobilnya pengguna mobil sedikit, pembangkit listrik juga sangat kecil gitu kan. Oke, yang keempat ada estetika atau ateis, estetik. Sorry. Nah, estetik itu sama aja dengan ide budaya ya, atau yang disebut dengan ide budaya tentang cita rasa akan kebaikan dan keindahan ya. Contohnya ada seni, ada drama, ada tarian, itu tentunya ada yang berbeda-beda gitu kan. Nah, contoh perbedaan di dalam preferensi estetika antara restoran Jepang dan Cina itu kan sangat berbeda ya. Kalau di Cina itu dia cenderung menggunakan warna tanah gitu kan. Warna tanah itu yang agak kecoklat-coklat gitu, dia sukanya kayak gitu. Kalau di Cina itu biasanya warna yang sangat terang gitu kan. Jadi untuk kita ya yang ingin membuka uh, pengusaha jasa, pebisnis jasa itu sangat harus memperhatikan faktor-faktor ini gitu kan. Yang pertama tadi ada proses pengambilan keputusan. Itu harus benar-benar diperhatikan ya agar kita membuka usaha jasa, membuka jasa itu tidak asal-asalan gitu kan. Harus ada step-stepnya, tahap-tahapannya gitu. Budaya berbagai negara, berbagai masyarakat itu juga sangat berbeda dan itu harus sangat diperhatikan oleh si pengusaha jasa. Baik, itu penjelasan dari saya ya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nur Juhriati. Kepada Mbak Nur Juhriati, silakan. Habis. Oke, Mbak Nur. Oke, perkenalkan nama saya Nur Juhriati, saya dari kelompok 1, akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ade Yuliana. Saya akan membahas segmentasi dan target pasar. Seperti telah kita ketahui, perusahaan jasa berkembang dengan pesat di Indonesia. Mulai dari perusahaan yang menyediakan jasa binatu sampai jasa perbankan. Langkah-langkah dalam segmentasi pasar, pentargetan, pemosisian, dan pengembangan marketing mix secara terintegrasi dapat dilihat seperti gambar di samping. Atau dapat dilihat di modul masing-masing 215. halaman 2.5. Proses segmentasi pasar meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, kita mendefinisi dari pasar. Langkah selanjutnya, identifikasi. Kemudian setelah kita mengidentifikasi basis alternatif, kita memilih basis terbaik. Dan proses segmentasi yang terakhir yaitu identifikasi dan pilih pasar. Setelah melakukan proses segmentasi pasar, langkah selanjutnya yaitu positioning. Dengan cara mengembangkan positioning. Adapun arti dari positioning sendiri adalah tindakan perusahaan untuk merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen. Setelah melakukan positioning tersebut, kita melakukan marketing mix.
yaitu dengan mengembangkan marketing mix untuk setiap target market. Kemudian saya akan membahas DI ya, segmentasi pasar. Dalam menerapkan segmentasi pasar, sebenarnya para pemasar memiliki tujuan yang berbeda-beda. Namun demikian, tetap saja ada satu tujuan utama dalam segmentasi pasar, yaitu untuk melayani pelanggan secara lebih baik dan memperbaiki posisi kompetitif perusahaan terhadap pesaing. Dalam melakukan segmentasi, setidaknya ada 5 manfaat yang dapat diperoleh, yaitu mendesain jasa yang lebih. Mendesain jasa yang lebih artinya bahwa tren perubahan kebutuhan pelanggan di pasar harus selalu diakomodasi. Pada saat ini, pelanggan jasa lebih mengutamakan pelayanan yang dapat memberikan solusi atau pemecahan masalah terhadap kebutuhan dan keinginan mereka. Langkah kedua yaitu menganalisis pasar. Menganalisis pasar artinya dengan melihat berbagai tren dan perubahan yang terjadi di pasar, seperti pesaing, pelanggan, dan faktor lingkungan. Dan langkah ketiga, menemukan peluang. Menemukan peluang ini dapat dilakukan dengan memperhatikan situasi permintaan konsumen di pasar. Kemudian langkah keempat, menguasai posisi yang superior dan kompetitif. Melalui segmentasi perusahaan dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen secara optimal dengan menawarkan produk yang high value. Kemudian langkah kelima, menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Melalui segmentasi perusahaan dapat memenuhi strategi komunikasi sesuai segmen yang dituju. Oke, untuk presentasi selanjutnya saya persilakan Mbak Sri Marianti. Terima kasih Mbak Nur Jurihati. Selanjutnya saya perkenalkan diri. Saya Sri Marianti akan mempresentasikan PPT selanjutnya. Maaf Pak, bukan yang ini, yang pasar sasaran Pak. Okay. Next. Iya, terima kasih Pak. Pasar sasaran. Apakah yang dimaksud dengan pasar sasaran itu? Yaitu pasaran yang terdiri dari kumpulan pembeli dengan kebutuhan atau karakteristik serupa yang akan dilayani perusahaan. Ada 3 strategi yang diterapkan perusahaan jasa dalam differentiation marketing approach, yaitu pemasaran tanpa pembedaan. Yang dimaksud pemasaran tanpa pembedaan yaitu menentukan target pasar dengan tidak ada pembagian atau segmen tertentu di dalam pasar. Dengan strategi ini kita bisa menghemat dan dengan strategi ini strategi ini dikenal juga dengan pasar keseluruhan atau agregat. Pemasaran tipe ini memang hemat biaya karena sifatnya massal. Sebagai contoh yaitu misalnya Hotel Melati yang menawarkan satu jenis pelayanan kamar ekonomis. Yang kedua yaitu target pasar yang kedua, differentiated marketing approach, pemasaran dengan pembedaan. Yang dimaksud dengan pemasaran dengan pembedaan yaitu perusahaan beroperasi di beberapa pasar berbeda dengan menawarkan bauran pemasaran yang berbeda. Misalnya dalam bisnis perawatan kecantikan menawarkan paket jasa untuk kelompok konsumen yang berbeda. Yang ketiga yaitu content traction marketing approach, pemasaran
terkonsentrasi, yaitu pemasaran terkonsentrasi dengan satu bauran pemasaran. Perusahaan membidik beberapa segmen pasar, misalnya bisnis rumah yang mentargetkan pada beberapa segmen, yaitu menengah atau atas. Next, Pak. Positioning dan diferensiasi produk jasa. Positioning yaitu merupakan konsep psikologis yang terkait dengan bagaimana pelanggan yang ada ataupun calon pelanggan dapat menerima perusahaan tersebut dan produknya dibanding dengan perusahaan lain. Langkah-langkah dalam positioning ada 3 langkah yang dilakukan, yaitu 1. Mengenali, memilih, dan menyampaikan. Apa itu yang dimaksud dengan mengenali? Yaitu mengenali keunggulan-keunggulan yang mungkin dapat ditampilkan dalam hubungan dengan pesaing. Keunggulan yang paling kuat atau menonjol. Dan yang ketiga yaitu menyampaikan keunggulan itu secara efektif kepada target pasar. Dalam langkah-langkah positioning itu sendiri ada keunggulan yang harus ditampilkan menurut kriterianya. Ada 7, yaitu penting, berbeda, superior, dapat dikomunikasikan, pelopor, harga terjangkau, dan menguntungkan. Yang dimaksud dengan penting itu yaitu keunggulan itu harus merupakan kemampuan yang dianggap sangat penting oleh cukup banyak pembeli. Yang kedua yaitu keunggulannya harus ditampilkan menurut kriterianya yaitu berbeda, yaitu belum ada pesaing yang menawarkan atau memposisikan keunggulan itu, atau mereka sudah ada yang menawarkannya namun masih dengan cara yang lebih umum. Yang kriteria yang ketiga yaitu superior atau unggul. Keunggulan itu lebih baik dibanding yang dimiliki produk atau jasa lainnya yang dimiliki oleh pesaing. Keempatnya yaitu dapat dikomunikasikan. Keunggulan itu dapat dikomunikasikan dan menjadi perhatian pembeli atau calon pembeli. Yang kriteria kelima yaitu pelopor. Pesaing sulit keunggulan yang dimilikinya. Harga terjangkau. Harga terjangkau yaitu pembeli mampu membayar biaya keunggulan yang ditambahkan dalam produk tersebut. Dan yang ketujuh yaitu kriteria keunggulannya itu menguntungkan, dapat memperoleh laba. Selain itu langkah-langkah dalam positioning juga yang perlu dihindari kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam positioning, yaitu yang harus dihindari kesalahannya. 1. Under. Kedua, over positioning. Ketiga, confused positioning. Dan keempat, the full positioning. Yang harus dihindari yaitu di mana si pelanggan tidak mengenali kekhususan produk, merek, atau atribut yang dikomunikasikannya. Yang kedua yang harus dihindari yaitu over positioning, di mana terlalu sempit mengenai suatu atribut. Dan positioning di mana pelanggan tidak merasa karena terlalu banyak janji yang diberikan, atau positioning yang terlalu sering berubah-ubah. Perlu dihindari kesalahannya itu yaitu the full positioning. Pelanggan merasa ragu dengan janji produk tersebut, seperti kemampuan produk, harga, dan hasilnya. Melakukan positioning jasa melalui perubahan struktur, yaitu menekankan positioning pada perubahan struktur, karakteristik proses, kompleksitas dan keragaman. Ketiga, blueprinting kompleksitas dan keragaman dalam sistem jasa. Dan keempat, merubah proses.
menekankan positioning tersebut, satu yaitu karakter proses. Yang dimaksud karakteristik proses yaitu proses secara operasional dan teknis. Yang kedua yang dimaksud, yang ditekankan dalam perubahan struktur dan pada tingkat urgensi yaitu kompleksitas dan keanekaragaman. Yang dimaksud kompleksitas atau complexity adalah cara untuk membangun proses melalui langkah-langkah dan susunan. Jadi sebuah proses menjadi rumit bila banyak susunan dan langkah-langkah yang harus diikuti. Yang keanekaragaman yaitu kebebasan atau kemampuan untuk memilih keanekaragaman melalui langkah-langkah dan susunan proses itu. Yang ketiga, blueprinting kompleksitas dan keragaman dalam sistem jasa. Apa yang dimaksud blueprinting itu yaitu suatu proses susunan, urutan, dan langkah yang harus dilakukan secara kompleks beragam yang divisualisasikan atau digambarkan melalui peta, sehingga dapat mempermudah proses dosen untuk melihat dan menerjemahkan jasa yang ditawarkan ke dalam bentuk yang dapat dilihat. Kegunaan blueprinting itu yaitu untuk menyusun strategi pemasaran, meningkatkan kualitas jasa, dan mendeteksi perilaku pelanggan terhadap jasa yang dipergunakan sehingga mengetahui seberapa besar kepuasan pelanggan. Merubah proses. Yang keempat yaitu merubah proses, yaitu dengan cara melakukan proses mengurangi keragaman dan meningkatkan keragaman, begitu juga mengurangi kompleksitas dan meningkatkan kompleksitas. Selanjutnya kami serahkan sama Mbak Santi dipersilahkan. Susanti Handayani Lestari, Mbak, kami persilahkan masuk. Mbak Yeni. Halo. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Susanti Lestari Handayani. Terima kasih, Mbak. Ya, halo. Iya, halo, Mbak. Masih. Oke. Terima kasih Mbak Sri. Saya akan melanjutkan. Selanjutnya yaitu tiga implikasi dari perubahan sistem jasa. Di situ ada gambar yaitu yang menunjukkan posisi relatif berdasarkan analisis struktural. Di sini digunakan jasa rumah sakit service yang mempunyai kompleksitas yang tinggi atau high complexity, namun tidak terlalu tinggi keragamannya atau low divergent. Pada pelayanan rumah sakit, struktur rumah sakit tersebut memang banyak dan rumit, namun setiap kegiatan medis yang dilakukan tidak terlalu banyak variasi karena harus sesuai prosedur dan etika kedokteran. Lalu di bawahnya hospital service itu ada diagnostic service only. Di sini berbeda dengan hospital service karena tidak terlalu tinggi kompleksitasnya dan tidak terlalu tinggi keragamannya, atau hampir sama dengan hospital service padahal tinggi keragamannya, namun karena hanya melayani di bidang diagnosa maka tidak terlalu rumit strukturnya. Lalu gambar selanjutnya itu mengenai jasa. Di gambar tersebut bisa disimpulkan untuk merubah positioning struktur dari proses jasa yang kita tawarkan dapat dilakukan alternatif, yaitu mengurangi atau menambah kompleksitasnya dan menambah atau mengurangi divergennya. Selanjutnya 4. Repositioning. Positioning yang dibuat perusahaan terhadap jasa memang bukanlah harga mati. Artinya, positioning tetap harus terus dievaluasi. Apakah positioning yang telah dibangun masih relevan atau valid? Masihkah basis positioning yang diambil oleh perusahaan masih dianggap penting, unggul, unik,
oleh pelanggan. Misalnya sebuah perusahaan penerbangan sudah agak lama memposisikan dirinya sebagai perusahaan penerbangan teraman di Indonesia. Apakah pada saat ini positioning seperti ini masih relevan atau valid? Bila saat ini persoalan keamanan terbang sudah menjadi hal standar di mana dunia penerbangan sudah relatif dapat menyediakan jasa penerbangan yang aman, sementara pelanggan memiliki tuntutan lain yang lebih dari itu seperti dan lain-lain. Tentunya diperlukan repositioning ulang dalam hal ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Yeni Rahman. Silahkan. Oke, masih jelas? Sudah jelaskah suara saya? Sangat jelas, Mbak. Halo. Oh, sangat jelas. Oke. Perkenalan sudah ya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Sanda ya, yaitu tentang diferensiasi, gitu kan. Nah, untuk memenangkan persaingan positioning saja itu tidak cukup ya dalam pemasaran jasa, gitu kan. Jadi kita itu harus memiliki diferensiasi. Apa sih yang dimaksud dengan diferensiasi sendiri? Nah, diferensiasi ini menurut Kotler ya, yaitu tindakan merancang kesatuan perbedaan yang berarti untuk membedakan tawaran jasa perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya ya. Nah, dalam diferensiasi ini terdapat beberapa dimensi, yaitu ada 4. Bisa dilihat di PPT atau di modul juga bisa ya, halaman 2.39. Oke, saya jelaskan satu persatu ya, yaitu yang pertama diferensiasi jasa inti, meliputi kinerja, keragaman, kehandalan, kesesuaian, kemampuan pelayanan, estetika, dan persepsi kualitas. Oke, saya akan menjelaskan satu-satu. Apa sih yang dimaksud dengan kinerja gitu kan, atau bahasa Inggrisnya yaitu performance. Nah, kinerja di sini merujuk pada karakter jasa inti, yaitu meliputi merek gitu kan, atribut yang dapat diukur atau aspek-aspek kinerja individu. Jadi kinerja ini preferensinya itu subjektif ya, jadi yang bersifat umum atau universal. Dan selanjutnya yaitu ada keragaman ya, keragaman produk atau features. Nah, dapat berbentuk produk tambahan dari suatu produk inti yang dapat menambah nilai suatu produk. Jadi apa sih perusahaan jasa itu kalau ingin melakukan diferensiasi itu melakukan suatu keragaman, melakukan keragaman produk, itu ya seperti contohnya keragaman produk ya, misalnya itu kan McDonald gitu kan, dia itu sebenarnya kan menjual hamburger, tapi dia itu menambah produk lain, yaitu adanya Coca-Cola atau itu menambah keragaman produk contohnya. Nah, selanjutnya yaitu ada kehandalan atau reliability ya. Kehandalan suatu jasa menunjukkan kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan yang diserahkan pada aspek problem solving ya. Nah, jadi kehandalan ini. Oke, nah perusahaan jasa itu kan harus memiliki kehandalan ya. Nah, pada awal itu yang dijelaskan oleh Adeli Yuliana pada pemasaran jasa itu kan harus ada menentukan apa sih yang dibutuhkan oleh pelanggan gitu kan. Jadi kebutuhan dasar gitu kan. Oke, selanjutnya yaitu ada kesesuaian, conformance. Nah, dimensi lain yang berhubungan dengan kualitas suatu barang adalah kesesuaian jasa dengan standar dalam industrinya. Nah, di sini kesesuaian. Jadi dalam pemasaran jasa itu kan harus ada kesesuaian ya. Misalnya dalam iklannya itu kan kayak gitu ya. Jadi harus ada kesesuaian dengan yang nyatanya antara persepsi dan kenyataan. Oke, dan selanjutnya yaitu ada kemampuan pelayanan ya, atau serviceability. Kemampuan pelayanan ini yang diberikan suatu jasa menghasilkan suatu
dinilai secara subjektif oleh konsumen. Jadi kemampuan pelayanan ini hanya konsumen ya yang bisa menilai gitu kan. Setelah konsumen itu menggunakan jasa tersebut, mereka kan bisa merasakan ya pelayanan dari perusahaan tersebut itu gimana gitu kan. Oke, selanjutnya itu estetika atau estetik. Estetik ini merupakan dimensi pengukuran yang paling subjektif. Nah, estetika merupakan penilaian dan refleksi yang dirasakan oleh konsumen. Oh, ini berarti sama ya, gitu ya, sama yang tadi gitu kan. Penilaian konsumen. Oke, yang selanjutnya ada persepsi kualitas ya, kualitas yang dipersepsikan atau perceived quality. Konsumen tidak selalu memiliki informasi yang lengkap ya, mengenai atribut jasa. Namun demikian biasanya konsumen memilih informasi tentang jasa secara tidak langsung ya. Misalnya melalui merek. Jadi kan misalnya gini ya, ada apa sih ya merek yang kayak tas branded gitu kan, kayak ada yang merek Gucci atau LV gitu kan ya, orang itu nggak semua orang itu tahu kan tentang spesifikasi tas tersebut, tapi mereka itu mengenal dari mouth to mouth atau itu ya apa sih kelompok mereka gitu, bahwa oh tas ini tuh branded gitu kan, kualitasnya tinggi apa jadi mendapatkan informasinya dari lainnya gitu. Nah, oke. Gitu kan. Yang pertama yaitu konsultasi pelanggan. Dan yang kedua pemeliharaan serta pelatihan pelanggan. Nah, bagian yang ketiga yaitu diferensiasi personal gitu. Nah, halo Pak, gimana? Iya, kami dengar. Oh, oke, masih dengar ya. Oke, yang ketiga yaitu diferensiasi personal ya. Ada reliabilitas, ada responsiveness, dan kredibilitas. Baik, saya akan jelaskan satu-satu ya. Apa sih yang dimaksud reliabilitas itu? Nah, reliabilitas itu kita melaksanakan pelayanan yang konsisten dan akurat. Jelas ya, kalau apa sih perusahaan jasa itu harus konsisten gitu kan dalam menjalankan usahanya. Nggak saja dalam perusahaan jasa sih, dalam melakukan dalam bisnis gitu kan, maupun dagang atau industri itu apa produksi barang atau apa gitu kan harus konsisten ya. Oke, yang kan ada responsiveness ya. Responsiveness itu merespon dengan cepat permintaan pelanggan. Nah, ini nih yang banyak kasus gitu kan ya. Kalau pelanggan itu kan sukanya yang apa sih kayak diperhatikan gitu kan. Jadi mereka itu pengennya direspon dengan cepat. Bisa jadi kalau responnya lambat itu mereka malah pindah gitu kan ke jasa ke perusahaan jasa lain gitu kan. Ada courtesy ya. Courtesy ini mempunyai sikap bersahabat, rasa hormat, penuh perhatian. Nah, di sini oke. Nyata gitu kan ya, teman saya yang berkecimpung, teman-teman juga pasti tahu lah ya, yang itu Mbak Sri Maryanti ya. Nah, dia itu mempunyai sikap yang bersahabat gitu kan. Jadi apa sih sikap bersahabatnya dia ramah tamah gitu kan, suka bercanda gitu, asik lah ya kan. Jadi nah kemampuan dia itu mampu gitu kan, apa ya, ibaratnya mampu menghipnotis itu temen. Iya, Mbak Sumartin tahu, pasti langganan ya Mbak ya. Oke. Nah, jadi courtesy ini juga sangat penting gitu. Saya pernah dengar itu kan di YouTube pas sukses before 30 itu ya, kata Pak Agung itu kan hal yang paling penting dalam memasarkan produk atau pemasaran jasa itu, kita itu harus membuat nyaman konsumen dulu gitu kan. Nah, kalau konsumen sudah nyaman itu, mereka itu secara tidak sadar akan tertarik dengan produk yang ditawarkan ataupun jasa yang ditawarkan kita gitu.
Agak bising. Oke, ya Pak, nggak apa-apa. Tapi masih jelas nggak ya suara saya ya? Oke, lanjut aja. Maaf. Oh, oke, iya. Jadi, ya, nah selanjutnya itu kan ada kompetensi ya. Kompetensi ini memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Tentu saja dong ya, kalau suatu perusahaan jasa itu harus memiliki kompetensi gitu kan. Jadi kalau mereka itu kayak gimana ya, nggak punya arah tujuan kan, iya, dalam melaksanakan bisnisnya itu serba bingung kalau nggak ada kompetensi atau pengetahuan yang harus dimiliki gitu kan. Oke, nah ini yaitu ada komunikasi ya, komunikasi yaitu kemampuan untuk memahami pelanggan dan berkomunikasi dengan jelas. Nah, komunikasi juga hal yang paling penting gitu kan, hal yang paling penting dalam segala hal ya, karena kalau dalam bekerja itu hal penting juga komunikasi. Kalau ada kesalahpahaman juga kan nggak searah gitu kan, akan terjadi konflik atau apa gitu. Jadi kita itu harus memahami pelanggan gitu dengan komunikasi yang baik atau berbicara yang sopan gitu kan. Hmm. Oke, yang selanjutnya yaitu ada kredibilitas, dapat dipercaya. Tentu saja ya kalau seorang apa sih pemasaran jasa itu harus kepercayaan. Nah, kepercayaan itu kan sangat mahal ya. Ah, ah, kepercayaan itu sangat mahal. Jadi suatu perusahaan itu kalau ingin 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 berjalan terus itu harus mendapat kepercayaan dari konsumen gitu kan. Kalau kalau konsumen merasa nggak percaya atau kecewa gitu kan dalam dalam satu pembelian atau penggunaan jasanya, merasa kecewa gitu kan, tidak percaya, itu udah itulah pelan-pelan akan bangkrut atau gulung tikar lah ya, ya. Akan mengurangi itu image-nya gitu. Oke, nah selanjutnya yaitu ada diferensiasi citra. Apa sih yang dimaksud dengan diferensiasi citra ini? Nah, untuk menguatkan posisi persaingan ya, maka penyedia jasa itu harus membentuk citra positif gitu kan. Jadi ya, di sini ada faktor-faktor yang harus diperhatikan ya dalam membentuk citranya itu. Nah, yang ada empat faktor sih ya, bisa dilihat di PPT ya, cukup jelas gitu kan. Ada simbol, media, atmosfer, dan event gitu kan. Nah, simbol di sini yaitu perusahaan dapat menggunakan warna spesifik atau menggunakan suara ataupun musik. Nah, saya contohkan pada produk HP gitu ya. Nah, di HP itu kan kalau simbol Samsung itu menggunakan warna yang khusus ya. Ada yang tahu nggak warna apa ya? Halo, ada yang masih memperhatikan presentasi saya? Semua masih pada standby, Mbak. Ya. Oh iya Mbak Mimin, masih oke, makasih ya. Iya Mbak Mimin, iya, makasih jawabannya. Oke, uh, uh. jadi Samsung ini memiliki memiliki warna khusus gitu kan, ciri khas gitu. Jadi ada warna birunya ya. Yang selanjutnya itu media, masih juga nih. Ingat juga ya yang itu. Oke, makasih. Nah, saya lanjutkan ya. Yang selanjutnya itu ada media ya, media. Media pilihan citra harus dimasukkan dalam media. Jelasnya dapat dimunculkan dalam laporan tahunan, brosur, katalog, dan nama. Nah, iya benar banget, dalam pemasaran jasa itu kan kita harus apa sih? Kalau kita ingin perusahaan kita itu dikenal orang banyak gitu kan, diketahui masyarakat umum, kita itu harus melakukan suatu pemasaran dengan iklan gitu ya. Ya walaupun biaya iklan itu sangat mahal, tapi ya sangat bermanfaat lah ya buat kemajuan perusahaan kita gitu kan. Ya misalnya dengan kita daftar ke melakukan mengadakan brosur gitu, membuat brosur gitu kan ya, katalog atau customer. Oke, yang selanjutnya ada atmosfer ya. Atmosfer ini adalah bangunan fisik yang di tempat perusahaan dapat membentuk citra seperti rancangan interior, tata ruang, warna, bentuk. Benar banget nih. Itu kan kalau kita jalan gitu ya, apalagi di Taiwan sini gitu kan ya. Di jalan itu biasanya kan banyak rumah makan ya.
Nah, rumah makan itu kita bisa membedakan gitu. Misalnya ada dua rumah makan gitu. Yang satu itu interiornya apa sih? Interiornya bagus gitu kan, kekinian gitu kan, memperhatikan apa sih apa yang dibutuhkan para pelanggan gitu ya. Misalnya ya kayak Starbucks gitu ya. Tapi pada tahu ya Starbucks gitu kan. Nah, mereka itu menginterior bangunannya apa ruangannya itu seunik mungkin gitu kan, ada kayak hiasan-hiasan menggunakan blackboard yang apa kapur tulis itu ya. Dan juga dia juga itu kan interiornya itu kan yang ada apa sih buat anak muda itu kan, tongkrongan anak muda biasanya itu meja-mejanya itu ditinggikan atau di tepi itu ya, di tepi apa sih kaca itu. Iya, bukan. Mm-mm. Nah, yang selanjutnya ya ada event, yaitu perusahaan dapat membentuk citra melalui event yang disponsori. Oke, saya terakhir ini ya, kemarin itu kan ada pemilihan GFTV ya, gitu kan. Nah, ada kakak kelas kita itu yang apa membuka usaha gamis syari ya, pasti dengan Sumaira itu. Nah, dia itu dia itu memanfaatkan event GFT Miss GFTV itu untuk memasarkan produknya gitu kan. Jadi dia juga apa sih ikut mensponsori ya, mengadakan model apa sebagai perancang model gitu kan. Oke, yang selanjutnya next Pak, next slide. Oke, nah ya oke kita sampai pada C ya, yaitu contoh enggak itu ya, kalau kalau kita hanya teori saja ya, kalau nggak dicontohkan gitu kan nggak afdol katanya. Sekarang saya mau jelasin contoh kasus penerapan positioning dan diferensiasi ya. Oke, sebelum saya contohkan, ada yang masih ingat atau tadi itu kan udah dijelasin ya apa itu positioning dan diferensiasi? Ada yang masih ingat apa itu positioning? Halo? Ada yang bisa jawab positioning itu apa? Yang dijelasin ya. Positioning itu adalah memposisikan produk di mata pelanggan. Iya, nggak ingin mesti ya di benak konsumen juga bisa pelanggan ya, sama aja ya. Oke. Makasih jawabannya ya. Kan positioning ya, positioning. Nah, saya akan mencontohkan dalam dua kasus ya. Yang pertama itu ada kasus Hotel Tugu, dan yang kedua itu ada kasus perusahaan Garuda Indonesia. Nah, pada kasus Hotel Tugu ini, ya, mereka itu melakukan positioning dan diferensiasi untuk kemajuan hotelnya gitu kan ya. Nah, Hotel Tugu sendiri ini saya akan kenalkan dulu ya Hotel Tugu itu kan. Kata Mbak Ade kan nggak kenal maka nggak sayang ya, nggak tahu gitu kan. Iya, sebelum saya cerita Hotel Tugu tapi nggak tahu tempatnya di mana, nggak tahu kayak gimana kan nggak asik ya. Oke, saya kenalkan dulu ya. Hotel Tugu itu ada di daerah Malang ya, Jawa Timur dan Bali. Ini buka cabang gitu. Nah, Hotel Tugu ini sukses loh menawarkan karena keberhasilan memposisikan jasanya secara unik ya kan. Keunikan itu memang penting loh ya untuk membedakan gitu kan. Berbeda dan sulit untuk ditiru atau diferensiasinya dibandingkan dengan hotel-hotel lain, bahkan hotel bintang 5 pun kalah sama Hotel Tugu ini kan. Yaitu dengan Hotel Tugu ini mengadakan internetnya itu dengan mendatangkan barang-barang antik ya, barang-barang antik gitu, seperti seperti ada lukisan, ada apa sih barang-barang antik lainnya gitu kan, yang ada lagi tuh sampai ada prasasti mancung ya di lobi hotelnya itu ya, kabarnya itu buatan tahun 944 Masehi. Bisa dibayangkan kan, wah udah ratusan tahun ya.
Makanya para yang pecinta apa sih, yang pencinta keunikan atau sejarawan itu suka gitu. Nah, ataupun ada juga nih patung dari dinasti Han ya. Dinasti Han itu dari Cina ya, yang ya, fantastis juga ya, 2100 tahun. Oh, udah lama banget nih ya. Nah, uniknya lagi ada beberapa ruangan gitu kan, kamar khusus dengan barang-barang orang terkenal ya. Salah satunya yaitu Raden Saleh Suite Room, ruangan 217 gitu kan. Oh, nah, langganannya juga itu dari kalangan-kalangan elit ya, kalangan-kalangan pejabat gitu kan. Nah, mereka itu menggunakan apa, Hotel Tugu ini sebagai ya tempat pertemuan atau membahas. Oke, dan nah, pernah terbesit kan Kak, itu sampai segitu eh, gitu. Nah, ini pemikiran dari itu ya, dari pemilik diri, katanya itu adalah keunikan ya, diferensiasi. Ulang lagi ya, kami jual adalah keunikan. Nah, sangat jelas gitu kan, keunikan itu suatu hal yang penting gitu. Jadi kita itu harus apa, mempunyai identitas diri lah ya, identitas diri gitu kan, biar dikenal gitu. Nah, pemiliknya itu yang bernama Anhar Setja di Barata ya, ada 2.41. Oke, itu yang kemudian digali ya dan dikomunikasikan atau melalui berbagai media promosinya, keunikan Hotel Tugu sebagai hotel museum dan sebagai hotel museum, terus diposisikan, ditanamkan di pelanggan sehingga pelanggan dapat membedakan ya secara jelas perbedaan Hotel Tugu dengan Hotel Tugu-nya. Akan ke kasus perusahaan. Nah, semua orang juga tahu ya, di Indonesia itu ada apa sih, perusahaan penerbangan yang paling bonafit itu kan. Perusahaannya juga besar, kapasitasnya juga besar ya. Itu apa, orang haji juga menggunakan ini apa, perusahaan Garuda Indonesia. Oke. Kasus segmentasi dan positioningnya sendiri, yaitu kita bisa lihat ya di sini segmentasi itu ada 6 ya, ada 6 segmentasi, yang business travelers, yang kedua wisatawan domestik, dan yang ketiga itu segmentasi berdasarkan usianya, ada selanjutnya segmentasi berdasarkan gender, dan benefit segmentation, segmentasi psikografi satu ya. Nah, Garuda Indonesia ini dalam mensegmentasinya itu business traveler, jadi golongan masyarakat menengah up ya kalau dalam bahasa Inggrisnya, yang sangat memperhatikan kualitas layanan seperti ketepatan penerbangan atau on time performance dan convenience schedule dan jaringan yang frekuensinya yang tinggi gitu. Jadi frekuensi penerbangannya itu udah banyak. Kemudian lagi. Yang selanjutnya yaitu wisatawan domestik ya, wisatawan domestik yang menggunakan kelas karena saja kan, kalau bisnis biasanya yang high class ya, yang high class yang apa sih, mengutamakan ego mereka gitu kan ya. Yang selanjutnya masih yang baru melakukan sasaran usianya yaitu usia 25 tahun 24 tahun. Jadi usia-usia yang sudah bekerja kan 25 dan 54 tahun. Oke, yang selanjutnya ada segmentasi gender ya. Gender itu kan jenis kelamin ya. Nah, kebanyakan ini ada Lina nggak apa dijawab ya. Oke, dan ada apa sih tadi ya, sampai gender ya. Kan jadi kebanyakan ini Garuda Indonesia itu sasarannya itu kan sering apa sih, kalau di Indonesia itu kan umumnya yang untuk ya gitu kan, yang bekerja itu kebanyakan pria ya. Oke, yang selanjutnya itu benefit
Oke, terima kasih untuk kan ketepatan waktu dan kepastian terbang. Tentu saja Oke, lanjut. bisa lanjut ya. Ya, Lagi ini Pak, nanti oke. tinggal positioning doang. Position. Teman-teman mengantuk kan? Maaf, maaf ya kalau penjelasannya agak ini tidak ada. Jadi agak suaranya lebih kecil. Oke, yang selanjutnya kita lanjut saja ya ke positioning gitu kan. Positioning ada 4, yaitu on-time performance, OTP, dan dengan yang luas dan frekuensi penerbangan serta ke pesawat dan nah, saya jelaskan ya, apa sih itu performance. Nah, OTP ini dalam dunia layanan yang baik pada pelanggan ya, perusahaan Indonesia ini memberikan faktor penting yaitu OTP ya. OTP sendiri ini yaitu suatu keadaan di mana waktu keberangkatan kedatangan itu sesuai, jadi tepat waktu gitu kan. Di dengan waktu ya Garuda Indonesia ini. Jadi kan orang itu kan ya, merasa nyaman aja, merasa tertarik gitu kan untuk menggunakan Garuda Indonesia karena tepat waktu. Ini itu convenience schedule CS. Nah, kalau CS ini convenience schedule itu mereka itu memberikan kemudahan, kenyamanan dan efisiensi waktu gitu. Selanjutnya ada jaringan luas dan nah jaringan yang luas tentu saja itu kan Garuda Indonesia itu bukan saja melayani dalam domestik ya, mereka juga skala internasional gitu kan. Jadi jaringannya itu luas, di penerbangannya juga mencapai angka banyak lah ya. Nah, selanjutnya itu ada kenyamanan di pesawat. Nah, saja ada yang pernah dengar kan Garuda Indonesia itu pernah mendapatkan di mata dunia itu pernah mendapatkan penghargaan keramahan dalam beriknya itu loh. Jadi keramahan awak kabin mendapat penghargaan. Nah, yang selanjutnya akhirnya ini ya ada gengsi gitu. Nah, tentu saja Garuda Indonesia ini kan memposisikan dirinya gitu kan sebagai perusahaan penerbangan yang bergengsi ya. Kan di awal kan udah dijelasin ya kalau Garuda Indonesia yang middle up gitu kan, kalangan middle. Jadi mereka itu yang mengedepankan gengsinya. Oke, sekian saja. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Oke, saya buka sesi tanya jawab aja. Mungkin teman-teman ada yang kurang jelas, silakan bisa Oke, terima kasih. ditanyakan. Terima kasih kelompok Halo, 1. oke. Halo, Saya selamat serahkan ya. ke Pak Robert. Terima kasih Robert, Oke. terima kasih teman-teman udah menyimak ya. Ya, Oke, luar biasa assalamualaikum sekali. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye. Ya, terima kasih untuk Saya kelompok matikan 1. ya Pak. Pak, saya matikan ya. Oh iya, matikan. Iya, Kita masuk ke oke, sesi makasih. tanya jawab. Terima kasih untuk kelompok 1. Ini yang saya bilangkan. Saya berharap kelompok 2, 3, dan 4 juga setidaknya bisa menyampaikan presentasinya seperti ini. PPT-nya juga bagus, dalam mempresentasikan juga bagus. Untuk kelompok 1 saya kasih nilai 95. Dan walaupun ini adalah presentasi pertama di kelas ini, jadi tetap memuaskan bagi saya. Jadi di sini saya akan sedikit kita masuk lagi. Terima kasih untuk persiapannya. Jadi tidak asal. Biasanya di kelas-kelas yang lain, ketika misalnya apalagi dulu di awal-awal, sebelum saya peringatkan di awal, jangan asal gitu ya. Biasanya mahasiswa itu asal-asal aja. Malah kadang-kadang pernah ada juga dulu sekali kayaknya batal ya karena mereka tidak hadir ya. Atau saya lupa materinya nggak jadi atau nggak apa, harus saya batalkan waktu itu gitu. Ya itulah dia. Kita balik ke awal.
tadi di awal, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Menurut saya sudah jelas, tapi saya akan review ulang dari rangkum semua apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Jadi di sini kita berbicara tentang perilaku pelanggan, termasuk dia segmentasi, targeting, positioning jasa gitu ya. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan STP ya, disebut dengan STP, segmentation, targeting and positioning dalam bahasa Inggris gitu ya. Tapi ini kita fokus pada jasa gitu ya. Dan juga di sini tadi juga sudah berbicara tentang bagaimana itu, tentang Maslow juga di awal tadi, kebutuhan akan Maslow. Ini terutama juga dalam perilaku konsumen secara umum, dalam teori perilaku konsumen, ini adalah salah satu kunci gitu ya. Bagaimana kita harus mengenali pelanggan kita, bagaimana juga kita harus mengerti siapa itu konsumen kita, supaya kita tahu juga bagaimana mensegmenkan produk kita, bagaimana melihat positioning produk kita gitu ya. Di situ teorinya Maslow, atau disebut juga dengan segitiga Maslow, atau juga teori motivasi. Di sana ada kebutuhan fisiologis, ada kebutuhan rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Kita harus tahu pelanggan kita itu, apakah mereka itu fisiologis, masih berada pada tahap fisiologis, apakah udah berada pada tahap penghargaan. Misalnya tadi kasus di sini, kasus Hotel Tugu gitu. Itu pasti orang-orang yang sudah yang nginap di sana itu, dari contoh kasus yang dibawakan itu adalah yang sanggup itu orang-orang yang udah pada level penghargaan atau aktualisasi diri. Kalau kita itu masih level fisiologis atau rasa aman, itu kayaknya belum sanggup gitu. Kita masih berada pada level yang mungkin kalau misalnya cari penginapan pun pasti akan penginapan yang penting tidurnya nyenyak, ada kasur, ada selimut, udah, yang penting tidur nyenyak gitu. Kita tak perlu dalam ruangan itu harus ada lukisan-lukisan terkenal, kita tak perlu dalam ruangan itu harus parfumnya disemprot tiap 5 menit, nggak penting bagi kita gitu. Kalau kita berada masih pada level fisiologis ataupun rasa aman gitu ya, itu yang harus kita pahami. Teman-teman juga sebagai seorang marketer nantinya gitu ya, memasarkan jasa, harus paham gitu ya. Bagaimana misalnya teman-teman juga harus mengerti siapa sih yang mau dituju, siapa sih yang mau menjadi target kita. Kita juga harus pandai dalam memahami kondisi daripada pelanggan kita gitu ya. Dan juga udah dijelaskan tadi juga masalah segmentasi juga, masalah segmentasi respon promosi, segmentasi berdasarkan kesetiaan, dan juga segmentasi berdasarkan service ya. Dan juga tadi yang perlu mungkin teman-teman juga pelajari, hafal, dan kemungkinan mungkin masuk ujian, itu adalah masalah STP ini, segmentation, targeting, and positioning itu ya. Apa itu positioning, apa itu targeting ya, tadi sudah dijelaskan dengan gamblang oleh kelompok 1. Dan juga di sini, di bagian ini, di bagian diferensiasi juga, di situ tadi juga dijelaskan bahwa diferensiasi masalah kinerja, masalah keberagaman produk. Sama contoh kasus Hotel Tugu ini, apa sih yang membuat Hotel Tugu itu beda? Apa sih yang membuat Hotel Tugu itu bisa berbeda dibanding hotel-hotel lain? Banyak nggak sih hotel di Indonesia? Banyak nggak sih? Banyak banget kan? Bisa bilang kan banyak banget, nggak cuma banyak gitu. Itu, tapi kenapa Hotel Tugu berbeda katanya? Kenapa dia bisa menempatkan dirinya mampu gitu ya, membuat dia itu different gitu ya, berbeda, differentiate with others gitu, berbeda dibanding yang lainnya. Walaupun katanya tadi di sini mereka itu hanya 43 kamar tidur gitu ya, tapi nyaris tidak pernah kosong gitu, walaupun harganya itu mahal banget, 450 atau setara dengan 3,5 juta per malam loh ya, satu kamar. Belum lagi ruangan yang lain untuk bisa disewakan gitu. Nah itu dia, karena dia itu mampu menjual yang berbeda gitu. Kalau misalnya teman-teman misalnya nginap masuk ke suatu hotel gitu, pasti hampir sama semua. Kalau teman-teman pernah ke penginapan atau hotel, pasti hampir sama semua.
pasti itu rata-rata sama semua. Karena kenapa? Karena mereka rata-rata itu pasti akan ruangan yang mewah, ada lampu, ada tempat tidur, ada spray yang tebel, udah itu aja. Rata-rata hotel-hotel yang mewah misalnya. Tapi hotel ini bisa membuatkan sesuatu yang beda. Misalnya sesuai tadi dibuatkan juga bagaimana mereka ada suite room, ya, ada suite room tadi bilang Raden Saleh suite room, yang misalnya orang-orang penting di sana. Jadi mereka bisa tiap-tiap ruangan itu bisa ada temanya gitu, ada tema yang mereka usung gitu. Nah itu dia. Sama juga ketika misalnya nanti Mbak Kartini Dewi mau buka apa warung pecel atau juga apa makanan yang tiba-tiba jadi lapar saya, atau makanan khas yang dari daerah Mbak, dari Jawa misalnya, ada nggak makanan yang khas dari sana, pecel atau apa lagi yang kira-kira cilo. Saya juga baru tahu cilo setelah ngajar di UT. Nah, nasi lengkoh, sate, misalnya sate ya, kata Mbak Sumartin ya, atau gado-gado gitu. Ketika misalnya nanti Mbak Sumartin buka sate misalnya, toko sate atau sate house misalnya, atau sate house menjual sate misalnya ya. Nah, kalau di sini sate house beda ya. Kalau misalnya di Indonesia sate house yang jual segala jenis sate ayam, sate ini, sate apa gitu. Apa sih yang membedakan? Oh ya, misalnya buka sate nanti di Ponorogo gitu kan pusatnya sate, banyak sate di sana. Apa yang membedakan sate Mbak Sumartin yang baru buka dengan sate yang lain? Apa bedanya? Apakah kuahnya itu kalau pas digigit itu bisa goyang-goyang sendiri? Apakah satenya itu bisa lumer sendiri kayak es krim leleh? Apakah bisa membuat lidah bergetar? Nah itu bener. Kalau daging mah misalnya sate kambing ya, daging kambingnya kan sama semua, tapi kuahnya itu misalnya atau sambelnya itu, apakah misalnya pakai andaliman ya biar pas digigit gitu bisa bergetar lidahnya. Nah itu maksudnya itu yang membuat berbeda gitu. Sama juga apa itu ya, makanan yang ada di Taiwan, itu makan Indonesia tapi sering makan di Taiwan. Dia itu terbuat dari tepung, isinya itu gula, jadi pas digigit gitu bisa kayak meledak gitu dalam mulut kalau digigit. Apa itu ya, biasanya warna hijau juga ada juga warna lain biasanya. Enak sih itu. Klepon, bener, klepon. Kalau bahasa Medan bilangnya onde-onde. Bahasa di Jawa bilangnya klepon, benar-benar. Misalnya klepon kan ada sensasinya gitu kan. Kalau misalnya kalau gede, kalau digigit nggak dapat sensasinya. Tapi kalau misalnya agak kecil, sekali gigit masuk. Sunda juga onde-onde. Di Medan ada bilang kan buah si malakama atau buah malaka, saya lupa. Tapi itu terkenal juga. Onde-onde juga orang bakal tahu. Buah malaka atau buah si malaka, lupa. Maksudnya gitu. Jadi pas digigit bisa meledak dalam mulut gitu. Gulanya itu sebenarnya meledak gitu. Tapi kan itu kan sesuatu itu yang bisa kita jual. Jadi kami pernah ada pameran makanan Indonesia di kampus. Saya bilang kan gitu, jangan gigit dikit-dikit, masukkan ke dalam mulut semua, terus gigit, saya bilang. Pasti nanti ada kayak boom gitu, saya bilang. Bener, mereka juga merasa lucu gitu ya. Kalau yang digoreng itu beda lagi ya. Kalau di Medan itu yang digoreng beda lagi namanya. Ongol-ongol ya, apa sih ya? Saya lupa. Dulu mama saya suka buat itu juga, terbuat dari tepung itu yang digoreng itu sarapan pagi dulu mau gitu. Nah jadi, atau juga misalnya ada misalnya tadi sate ya, atau juga misalnya ini apalagi yang banyak unik yang bisa kita lihat sekarang ya, atau juga gado-gado misalnya. Gado-gadonya itu atau juga mungkin banyak ya, buah misalnya, buah kayak bentuk-bentuk hewan ya. Dulu pernah juga saya lihat di Facebook itu kalau nggak salah, dia itu ada semangka, tapi semangkanya itu dibentuk kayak ikan gitu.
Jadi satu buah semangka nilainya malah 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 ini gitu ya, malah makin mahal gitu ya. Tempat untuk berselfie, bener. Makanya itu apa, tempat karaoke Ahmad Dhani ya kalau nggak salah itu, atau ya Masterpiece kalau nggak salah itu, mereka itu sediakan tempat untuk selfie, untuk foto-foto kayak megah gitu, mewah. Nah itu juga memang menjadi salah satu pertimbangan. By the way, ini untuk ketua kelasnya jangan lupa dicatat ya yang hadir ya, tiap minggu ya, jadi dibuatin tanggalnya ya, karena nanti harus saya laporkan dan buat nilainya. Minta tolong ya Mas, lupa Mas Handoko ya ketuanya, saya lupa nama tapi kenal orang, pernah lihat. Oh, Mas Usnanta ya, minta tolong ya ingetin ya Mas Nanta ya. Oke. Back to topic ya. Jadi ini adalah hal-hal yang penting ya. Kembali saya ingatkan, ini adalah pelajaran yang memang harus kita lulus nanti pasca ujian. Tapi bagaimana kita bisa mengaplikasikan dalam hidup kita, Mbak dan Mas semuanya. Ketika nanti Mbak dan Mas balik ke Indonesia, tolong diaplikasikan, buka bisnis. Kalau bisa jangan lagi, saya sekaligus mengingatkan juga, saya tadi baca artikel juga ya, seorang ibu misalnya merasa bersalah kepada anaknya karena kerja di Malaysia selama 16 tahun gitu ya. Itu yang saya bilang kan, saya selalu ingatkan mahasiswa saya, selama di Taiwan kumpuli itu duit, kumpuli, sisihkan dikit-dikit, nanti balik ke Indo buka usaha. Jangan semua dikirim ke kampung, jangan dihabiskan begitu aja, disisihkan. Mau diinvestasikan ke emas, mau dibuat tabungan tersendiri, nanti ketika balik ke Indonesia bangun usaha. Kita boleh di Taiwan punya majikan, kita menjadi pesuruh, tapi ketika balik ke Indonesia kita harus menjadi majikan. Itu yang selalu saya bilang, tak selamanya kita mampu menjadi pekerja, tak selamanya ada tenaga kita untuk menjadi pekerja. Ada saatnya badan kita udah mulai menua dan tenaga tak ada lagi. Kalau kita udah berumur, mana dipakai orang lagi ya kan? Nah itu yang selalu ingatkan, simpan duitnya, jangan dikirim semua ke kampung, nanti buka usaha. Iya, itu yang saya bilang. Dan selama di Taiwan jangan makan makanan yang enak tapi tidak belajar. Terserah mau makan apa aja, terserah mau beli apa aja, tapi belajar. Kenapa Mbak dan Mas beli itu? Apa yang unik dari situ? Nanti pas di Indo diaplikasikan. Sama seperti saya bilang, jangan beli cipai, makan, habis besok balik lagi. Tapi kenapa Mbak beli di situ? Itu yang dipelajari. Balik ke Indo, buka usaha atau cipai, buka cencunaica, buka apalagi makanan yang khas di sini. Belajar dari YouTube. Waktu-waktu senggang. Ini kan UT ini kan cuma 2 bulan kan. Sisanya itu yang 2 bulan lagi atau 4 bulan lagi. Buka YouTube, belajar tentang bisnis, belajar tentang usaha-usaha yang unik-unik dari seluruh dunia. Banyak itu, nggak cuma di Taiwan atau negara-negara Asia, banyak. Nanti pulang buka usaha. Itu yang saya bilang kan, teori-teori yang kita pelajari hari ini hanya membuat Mbak sampai lulus sarjana, tapi aplikasinya nanti ketika Mbak udah buka usaha. Itu yang saya bilang, bagaimana Mbak ketika nanti balik ke Indonesia, walaupun sate gerobak, walaupun hanya ayam, apa yang membuatkan ayam Mbak itu berbeda dengan yang lain? Apakah dari segi nama, ayam lepas Susanti, ayam gilas Char City, ayam ketar-ketir Sri Marianti, apa kek? Atau ayamnya itu pas digigit lama baru habis, atau apa kek? Atau pas digigit itu sebenarnya permainan aja, sama kayak misalnya taruh andaliman gitu ya. Andaliman itu kan buat lidah kita itu bergetar kan, tapi kan orang nggak tahu itu. Jadi ya gitu maksudnya gitu. Itu hal-hal unik yang perlu kita jual. Itu yang mau saya sampaikan. Sama juga ketika misalnya nanti masalah segmentasi ya, siapa sih yang menjadi segmentasi kita? Sama misalnya di dalam contoh ini dikatakan Garuda Indonesia ya. Jadi mereka itu lebih mensegmentkan business travelers, wisatawan domestik, itu biasanya berusia 25 sampai 54 tahun, gendernya kebanyakan itu laki-laki,
dan juga mereka menawarkan selalu on time, nggak ada cancel, nggak ada delay, nggak ada penundaan maksudnya, dan juga jadwal yang nyaman terbang. Memang benar, mereka memang menyampaikan itu, mereka mahal tapi Anda nyaman gitu ya. Saya sudah merasakan Garuda Indonesia dan sudah merasakan Lion Air, sudah merasakan juga Air Asia. Jadi ya bisa, memang saya bayar dulu 4,5 juta ke Taiwan pakai Garuda, tapi kerjaan makan minum tidur nonton, kayaknya 5 jam itu pengen nambah aja gitu ya selama di pesawat. Tapi ketika saya naik Lion Air, walaupun hanya dari, ini bukan menjelek-jelekkan merek, tapi ini adalah contoh gitu ya, dari Medan ke Jakarta aja 2 jam. Aduh, lama kali dari atas pesawat, karena kenapa? Hanya duduk, tempat duduknya pun biasa aja, nggak ada TV, nggak ada makanan. Tapi kalau misalnya bayarnya pun murah, itu dia. Tapi ya itulah membuat mereka ini gitu ya, bagi orang-orang yang mungkin irit atau ekonominya tidak terlalu bagus, atau juga mungkin masih pelajar, ya mereka akan pilih yang murah gitu. Tapi bagi mereka yang pengusaha, yang duitnya banyak, atau juga orang-orang yang beruang gitu ya, mereka akan pilih yang high class gitu ya, sekelas Garuda atau juga yang lainnya gitu ya, yang mungkin Eva Air atau juga Cathay Pacific gitu ya. Itu dia. Ada pertanyaan? Terima kasih ya untuk kelompok 1, bagus. Saya harapkan nanti kelompok 2 hari Sabtu ya. Kita hari Sabtu ya. Kita hari Sabtu kan untuk kelompok 2. Sabtu ini kita ada meeting tambahan untuk ngejar yang minggu kemarin. Iya kan ya? Oh iya, oke. Oh, untuk oke, sekedar pengumuman. Hari ini adalah modul 2, meeting 2 kita, dan hari Sabtu adalah modul 3. Saya yang kelompok 2 yang bawa, dan 4 tugasnya modul apa? Oh, oke. Bentar ya. Untuk hari Minggu saya akan bawa modul 4 ya. Minggu ini kan kita ada TTM kan. Saya akan bawa modul 4. Jadi kelompok 3 dan 4, kelompok 3 itu persiapkan modul 5, dan kelompok 4 itu siapkan modul 6 ya. 5 dan 6 ya. Kelompok 3 itu siapkan modul 5, dan kelompok 4 itu modul 6. Dan kelompok 3 kalian presentasi hari Rabu depan ya. Rabu depan. Untuk kelompok 4 Rabu depannya lagi gitu ya. Jadi Rabu depan ini kelompok 3 dengan modul 5, dan depannya lagi modul 6 kelompok 4. Jelas ya? Jadi nanti Sabtu ini kita modul 3, hari Minggu saya bawa modul 4, hari Rabu kita bawa modul 5 oleh kelompok 3. Dibuatkan bagus PPT-nya ya. Tadi kalau nggak salah saya lupa apakah kelompok 2 kelas ini atau kelas perilaku konsumen. Saya tadi udah buka juga, PPT-nya juga bagus ya. Saya harapkan 3 dan 4 juga harus lebih amazing ya, kata Tukungnya, harus lebih persiapan lagi. Kalau nggak salah modul 6 ada 4 kegiatan belajar. Itulah dia, kalau misalnya 4 ya, tapi itulah dia, dipersiapkan ya. Jadi kelompok 4 itu kan lebih panjang ya, lebih panjang waktunya, lebih panjang dua persiapannya ya. Jadi tolong dipersiapkan. Apakah terlalu berat? Apakah kelompok 4 terlalu berat?
Kelompok 3 minggu Rabu depan presentasinya, untuk Rabu depan. Kelompok 4 apakah terlalu berat? Modul 6. Bukan. Kelompok 2 itu Sabtu ini. Kita Sabtu ini ada kelas tambahan pengganti minggu lalu. Iya, malam minggu ya, saya ingatkan kembali, malam minggu kita ada kelas tambahan. Tambahan yang minggu lalu saya karena ujian, jadi saya nggak bisa bawa kelas ya. Oke. Gimana? Ada lagi? Kelompok kamu 2 minggu. Kelompok 2 malam minggu. Iya benar, kelompok 2 malam minggu. Oke. Nanti kalau ada masalah kasih tahu aja ya. Kelompok 4. Iya, kemarin kenapa misalnya kelompok 4 saya itu bukan masalah sedikit atau bukan, karena memang pas saya bagi itu udah merata sebenarnya. Jadi pas meeting pertama itu memang saya berdasarkan siapa sering jawab, siapa ini, itu saya buatkan merata. Jadi saya kemarin bagi kelompok itu bukan berdasarkan acak-acak. Jadi udah saya tahu siapa yang bisa ngomong, siapa yang aktif, itu saya cecer di kelompok 4. Maksudnya bagi-bagi. Ada yang bisa ngomong di kelompok 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi kalaupun misalnya kelompok 4 itu lebih sedikit satu orang, itu bukan berarti lebih lemah dibanding yang lain gitu. Tapi karena memang waktu itu kan saya mulai dari kelompok 1 gitu. Bukan berarti gara-gara 5 kelompok 4-nya gimana gitu. Udah saya perhitungkan itu semua. Kan nanti kalau misalnya dianggap terlalu berat, iya, makanya saya bilangkan juga itu sebenarnya agak berimbang kok. Dicoba dulu ya, nanti kalau misalnya nggak sanggup, lambaikan ke kamera atau bilang ke saya ya. Oke, itu aja. Dan saya juga mau ingatkan, jaga kesehatan ya, karena cuaca belakangan ini masih kacau. Udah pun harusnya spring, tapi masih aja dingin. Kayak hari ini dingin banget ya. Saya sampai pakai lapis 4. Saya yakin kok kelompok 4 pasti bisa lebih baik ya. Bukan berarti banyak studinya bakal lebih ini ya. Saya ingatkan kembali, jaga kesehatan. Dan saya ingatkan kembali, banyak-banyak belajar di Taiwan. Uangnya disimpan, ditabung, biar nanti pulang nggak perlu kita sampai selama-lamanya di negeri orang ya, karena kita tidak tahu tiba-tiba nanti regulasi pemerintah atau di mana gitu ya kan. Nanti Mbak Siti nyanyi tuh, jangan menyerah katanya ya. Itu aja yang saya ingatkan. Saya selalu tidak bosan-bosan mengingatkan mahasiswa saya untuk banyak-banyak belajar di Taiwan, banyak-banyak belajar, karena teori yang kita pelajari setiap hari ini juga ada di internet dan pasti bisa didapat di mana aja. Tapi bukan berarti ini nggak penting ya, karena untuk bisa lulus mata kuliah ini harus lulus nanti ujiannya ya. Itu aja. Kalau saya ingatkan kembali masalah nilai dari saya tidak pernah ingin memberatkan mahasiswa, karena saya tahu seluruh mahasiswa yang ada di UT adalah pekerja di Taiwan yang notabene kerjaannya bukan mudah, karena untuk kuliah di UT ini adalah menyisihkan waktu istirahat, bukan menyisihkan waktu kerja. Jadi kerja ya tetap kerja, waktu istirahatnya yang dikurangi. Makanya sering saya bilang, saya tahu walaupun saya hanya sebagai mahasiswa ini sangat berat gitu ya, maka saya tidak pernah memberatkan mahasiswa. Kalau nilai dari saya mah yang aman, pasti aman. Makanya mahasiswa sering bilang kan, ya makasih Pak, banyak kan mahasiswa dari kelas itu dapat A. Makanya yang perlu teman-teman, tapi kan nilai dari saya kan cuma 50%. Jadi yang teman-teman harus ini kan tingkatkan nilai ini, diulangi pelajarannya, dihafal-hafal, dipelajari biar nanti, karena walaupun saya kasih nilai 100 nanti di akhir, kalau misalnya teman-teman misalnya nggak
nggak lulus 30% dari ujiannya, nggak berlaku nilai saya. Walaupun saya kasih 100 nggak laku ya. Itu yang saya ingatkan. Tetap jaga kesehatan. Selamat malam dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, yaitu malam minggu ini. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye bye.